Selamat pagi Bu Puji. Ada apa nih kok sajaknya ada yang perlu dibicarakan? Begini Bu Nika, ini mumpung saya jam kosong. Saya Iya, pengen tanya-tanya ke panjenengan untuk penguatan. Panjenengan ada waktu tidak Bu Nika? iya nih boleh saja. Kebetulan saya juga sedang jam kosong ini. Mau tanya apa Bu Puji? Monggo silahkan. Begini Bu Nika, saya itu pengen meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Ya, Bagaimana ya Bu Nika? kira-kira yang membuat Bu Puji menginginkan untuk meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum itu apa motivasinya? Saya tuh ingin audien itu bisa fokus ke saya dan mereka bisa paham apa yang sudah saya paparkan di depan mereka. Ya, selain itu mungkin? eh yang saya lihat itu begini, Bu Ika. Kenapa kok tidak bisa fokus? Kenapa kok masih ada yang main HP, yang masih ngobrol? Itu kenapa? Apa yang kurang dari diri saya? Jadi saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri, Bu Nika. Sebenarnya apa ya yang kurang dari saya? Oh, begitu ya. Kalau dirasa pada di prosentase, kira-kira Bu Puji itu kalau melakukan presentasi itu pada prosentase berapa ya? Kalau di prosentase, fokusnya orang-orang itu masih sekitar 65% lah, Bu Nika. Rata-rata masih ngobrol, asik ngobrol lah, eh, lihat HP lah, ada yang berjalan ke sana ke sini lah. Jadi saya ini merasa kok tidak bisa fokus ya, ada apa ya? Oke. Bu Puji, ini kok bener-bener macet-macet loh. Ya, Macet-macet. lanjutkan Bu, di aku tidak, engkau ambil di aku. Ini nggak apa-apa ini ya. Enggak apa-apa. Oke. Suara jenengan juga jernih. Oh, baiklah. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi karena gangguan sinyal ya, Bu Puji ya. Iya, Bu Nika. Sekarang dari percakapan kita yang singkat ini, kira-kira tujuan apa dan ingin Bu Puji inginkan dari percakapan kita pada hari ini? Tujuan saya itu saya ingin bisa berpresentasi dengan baik, dengan percaya diri, audien itu bisa terkesan wow dengan presentasi yang saya paparkan, Bu Nika. Kira-kira aku Oh, jadi bingung, Bu Nika. baiklah. Kalau gitu, kira-kira tolak ukurnya itu kalau dikira keberhasilannya dalam presentasi itu seperti apa menurut Bu Puji? Jadi presentasi yang berhasil itu yang bagaimana tolak ukurnya? Presentasi yang saya anggap ya Bu Nika, Iya, presentasi yang berhasil itu bisa berpresentasi lancar di depan, tak ada rasa ya. gugup, mendapatkan pandangan audien itu bisa fokus ke saya dan orang itu bisa terkesima, wow presentasinya seperti ini ya, pemaparannya kok bagus sekali ya, seperti itu Bu Nika. Menurut saya keberhasilan Oh, yang pengen saya inginkan itu. inginkan. Oh ya, seperti itu. Terus selama ini yang dialami atau kesulitan-kesulitan yang pernah dialami selama presentasi itu seperti apa contohnya? Yang pertama, Bu Nika, pasti ada rasa gugup. Di depan orang yang belum kita kenal pasti gugup itu ada. Iya, pasti. Dan kalau sudah gugup itu, Bu Nika, apa yang sudah saya, gimana ya? Yang sudah saya reng-reng, nanti setelah ini loh, setelah ini loh, itu akan lupa. Jadi kata-kata yang sudah intinya sudah Rencanakan. direncanakan itu keluar, ya keluar dari jalurnya.
Oh ya, jadi seperti itu ya Bu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu, supaya saya lebih bisa menangkap ini. Kenapa alasannya kok gugup itu kenapa? Begini, Bu Nika. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien, membuat saya gugup. Jadi nanti bisa nggak? Kadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Jadi tekanan itu sangat seperti tekanan batin lah. Sudah tak siapkan, nanti bagaimana? Seandainya nanti orang-orang itu ternyata tidak tahu tentang pemaparan saya, tidak ada feedback positif untuk saya, nanti bagaimana saya ke depannya. Jadi itu sudah kebayang bagaimana ya nantinya. Seperti itu, Bu Nika. Jadi tekanannya itu karena lebih kepada kesempurnaan ya Bu Puji ya. Karena takut pengen Iya, terlihat harus betul. sempurna, akhirnya merasa gugup Nah, sendiri, takut sendiri. Nah, terus iya, sekarang kira betul. situasinya itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana Bu Puji mengatasinya selama ini untuk mengatasi rasa gugup yang berlebihan seperti itu? Yang pertama pastinya itu saya sebelum presentasi itu pasti mengaca ke di depan kaca, di depan cermin dengan eh, kostum saya yang bagaimana ataukah riasan saya kurang bagaimana. Terus nanti setelah itu saya pasti akan mempelajari dulu bahan-bahan presentasi yang mau saya presentasikan itu saya pelajari dahulu. Namun Ya, kenyataannya Bu Nike, ya, rasa berbeda. Masih saja ada rasa ragu, tidak percaya diri, terus rasa ketakutan atau tekanan itu kalau di depan audien yang kita tidak kenal dengan sudah mempersiapkan, tapi tetap saja yang masih ada ketakutan itu yang situasi itu yang membuat saya itu aku harus bagaimana ya ini bisa sempurna. Tapi bagaimana caranya begitu, Bu Nika? oh, jadi seperti itu ya Bu Puji ya. Terus rencana Bu Puji sekarang, apa yang Bu Puji lakukan untuk mempersiapkan presentasi itu supaya lebih percaya diri itu kiat-kiatnya bagaimana? Saya ingin merasa percaya diri dan parameter saat presentasi yakin dengan bimbingan panjenengan saya nanti bisa mencapainya. Jadi eh, saya akan berusaha dengan cara-cara atau metode-metode yang menarik. Contohlah dengan busana, saya harus mempersiapkan busana yang enjoy, yang enak dilihat, yang saya merasa tidak kaku. Materi tersebut kalau bisa akan saya apa ya di sela-selanya itu akan saya isi ice breaking agar semua bisa fokus. Terus lagi mungkin saya juga butuh semangat semangat yang luar biasa agar presentasi saya nanti bisa berjalan lancar begitu Bu Nika. Oh, jadi seperti itu banyak sekali berarti ya rencana-rencana yang mau Bu Puji lakukan untuk meningkatkan kemampuan presentasi tersebut. Nah, sekarang dari sekian banyak rencana itu, silakan prioritaskan. Kira-kira rencana mana yang mempunyai tingkat keberhasilannya itu paling tinggi, Bu Puji? Kira-kira jenengan pilih yang mana kira-kira untuk meningkatkan kemampuan presentasi itu? Kalau menurut saya sih Bu Nika, orang itu utama saat ya, mungkin prioritas saya ke fashion. Jadi sebelum saya presentasi, saya akan berlatih di depan cermin. Jadi itu akan menjadi pondasi kuat saya. Ya. Otomatis kalau fashion saya kelihatan oke, pasti semua akan terkesima. Yang kedua, prioritas saya yang kedua adalah materi, Bu Nika. Jadi saya harus membuat
itu terkesima. Bagaimana cara menyampaikan, intonasi dari saya, terus lagi ada kiat-kiat yang tersendiri yang mungkin mereka akan bisa fokus ke saya. Begitu, Bu Nika. Oh, begitu ya. Lalu strateginya apa, Bu Puji, untuk meningkatkan kemampuan presentasi tersebut? Saya akan mencari referensi, Bu Nika, referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide-slide presentasi yang menarik, berlatih presentasi dan fokus pada intonasi dan gerak tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback seperti yang saya lakukan ini ke panjenengan agar saya bisa untuk harus saya perbaiki agar keinginan saya itu bisa tercapai. Begitu, Bu Nika. Bagus sekali, Bu Puji ya. Lalu kalau sudah ada rencana aksi, pastinya ada suatu komitmen untuk supaya rencana aksi tersebut bisa berjalan dengan baik. Komitmen apa yang Bu Puji ambil terhadap rencana aksi yang sudah Bu Puji buat tersebut? Saya berkomitmen begini, Bu Nika. Agar semua itu bisa berjalan dengan lancar, komitmen saya yang pertama adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, mencari feedback dari teman atau kepala sekolah seperti saat ini yang saya lakukan. Saya ingin mencari feedback dari panjenengan, Bu Nika, bagaimana itu bisa keinginan saya untuk presentasi dengan baik itu bisa terlaksana. Begitu. Lalu adakah orang atau mungkin hal sesuatu yang Anda libatkan dalam melakukan komitmen ini untuk membuat presentasi lebih bagus lagi? Saya rasa yang akan saya libatkan adalah yang pertama teman sejawat. Siapa ya, Bu Nika? Teman-teman dari lembaga lain yang mempunyai presentasi yang bagus, yang bisa nanti saya jadikan mentor, agar saya bisa seperti mereka. Jadi seperti mendorong saya, Bu Nika, mendorong, memotivasi saya dan pemantik untuk Oh, jadi yang menjadi orang atau yang memberikan komitmen itu adalah kepala sekolah, kemudian teman sejawat juga, begitu ya. Lalu bagaimana dengan Ya, tindak lanjutnya, Bu Puji? saya rasa terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu Nika, tetapi juga bisa menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Begitu, Bu Nika. Wah, bagus sekali. Semoga rencananya Bu Puji, kemudian usaha-usaha Bu Puji tadi dapat meningkatkan kemampuan Bu Puji dalam meningkatkan kemampuan berpresentasi ya Bu Puji ya. Ya. Ya, terima kasih ya Bu Nike. Mohon Iya. maaf saya mengganggu panjenengan di sela-sela kesibukan panjenengan. Terima kasih kiat-kiatnya, motivasi untuk saya. Semoga ke depan saya itu bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Iya, Nike. sama-sama Bu Terima Puji. kasih Bu Nike. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa Bu Assalamualaikum. Puji. Waalaikumsalam.